Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Pernahkah Anda merasa tidak aman karena takut kehilangan harta benda Anda atau bahkan hewan ternak yang menjadi sumber penghidupan Anda? Di episode kali ini, kita akan membahas tentang pencurian, sebuah masalah yang sayangnya masih sering terjadi di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih yang akan menemani perjalananmu memaksimalkan potensi diri. Pencurian bukan hanya sekedar kehilangan harta benda. Lebih dari itu, pencurian dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi korbannya. Di episode kali ini kita akan membahas dampak psikologis pencurian, mengapa pencurian terjadi, dan bagaimana cara melindungi diri kita agar tidak menjadi korban. Kita akan memahami dampak fisiologis pencurian, faktor-faktor yang menyebabkan pencurian, langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan, dan bagaimana cara memulihkan diri setelah menjadi korban pencurian. Jiwa Terpilih, dampak psikologis pencurian, bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Dampak psikologis pencurian. Pertama, rasa tidak aman dan hilangnya kepercayaan. Salah satu dampak psikologis utama dari pencurian adalah rasa tidak aman. Ketika harta benda kita dicuri, kita merasa bahwa keamanan kita telah dilanggar. Rumah atau tempat yang terasa aman kini terasa rentan dan tidak nyaman. Hal ini dapat menyebabkan kita menjadi lebih waspada, cemas, dan sulit untuk mempercayai orang lain. Kedua, trauma dan gangguan tidur. Pencurian dapat menyebabkan trauma psikologis, terutama jika pencurian tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman. Trauma ini dapat menyebabkan gangguan tidur, mimpi buruk, dan flashback atau ingatan yang terus-menerus muncul tentang kejadian tersebut. Ketiga, rasa marah, sedih, dan putus asa. Korban pencurian seringkali merasa berbagai macam emosi negatif seperti marah, sedih, dan putus asa. Mereka marah karena merasa telah diperlakukan tidak adil, sedih karena kehilangan harta benda yang berharga, dan putus asa karena merasa tidak berdaya untuk mencegah kejadian tersebut. Keempat, dampak finansial dan kesulitan ekonomi. Selain dampak psikologis, pencurian juga dapat menyebabkan dampak finansial yang signifikan. Kehilangan harta benda atau hewan ternak dapat menyebabkan kesulitan ekonomi.
trauma bagi mereka yang bergantung pada harta benda tersebut untuk mencari nafkah. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Mengapa pencurian terjadi? Pertama, faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pencurian adalah faktor ekonomi, kesenjangan sosial yang tinggi, dan kemiskinan dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedua, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum dapat juga menjadi faktor penyebab pencurian. Orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka salah dan melanggar hukum. Kedua, kurangnya pengawasan dan keamanan. Kurangnya pengawasan dan keamanan juga dapat mempermudah terjadinya pencurian. Lingkungan yang sepi, kurangnya penerangan, dan tidak adanya sistem keamanan yang memadai dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Ketiga, pengaruh lingkungan dan pergaulan. Lingkungan dan pergaulan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian jika seseorang tumbuh di lingkungan yang kriminal atau bergaul dengan orang-orang yang sering melakukan tindakan kriminal, maka kemungkinan untuk melakukan pencurian juga akan meningkat. Keempat, faktor psikologis dan gangguan mental. Dalam beberapa kasus, pencurian juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis atau gangguan mental. Kleptomania misalnya adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang memiliki dorongan yang kuat untuk mencuri barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Langkah-langkah pencegahan. Pertama, meningkatkan keamanan rumah dan lingkungan. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencurian adalah meningkatkan keamanan rumah dan lingkungan kita. Pasang kunci ganda pada pintu dan jendela, pasang CCTV, dan pastikan lingkungan kita memiliki penerangan yang cukup. Kedua, mengamankan harta benda dan hewan ternak. Simpan harta benda berharga di tempat yang aman dan sulit dijangkau oleh orang lain. Untuk hewan ternak, pastikan kandang mereka kuat dan aman serta lakukan pengawasan secara berkala. Ketiga, membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat. Pencegahan pencurian juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat. Bangun kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan lingkungan serta laporkan kepada pihak berwajib jika melihat aktivitas yang mencurigakan. Keempat, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga memiliki peran penting dalam mencegah pencurian. Perkuat sistem hukum dan penegakan hukum agar pelaku pencurian mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga dapat memberikan efek jerah bagi pelaku lainnya. Kelima,
meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Upaya jangka panjang untuk mencegah pencurian adalah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang yang mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kita dapat mengurangi motivasi orang lain untuk melakukan tindakan kriminal. Keenam, edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan etika. Edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan etika juga penting untuk mencegah pencurian. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang hukum dan etika, kita dapat membentuk karakter masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus. Kisah fiktif Pak Tani dan pencurian sapi. Mari kita bayangkan seorang petani bernama Pak Tani. Pak Tani memiliki beberapa ekor sapi yang menjadi sumber penghidupan keluarganya. Suatu malam, Pak Tani terbangun karena mendengar suara gaduh di sekitar kandang sapinya. Dia segera keluar rumah dan mendapati bahwa kandang sapinya telah dibobol dan 2 ekor sapinya telah hilang. Pak Tani sangat sedih dan terpukul atas kejadian tersebut. Dia kehilangan sumber penghidupannya dan merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Selain kehilangan harta benda, Pak Tani juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Kisah Pak Tani adalah contoh nyata bagaimana pencurian dapat berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan, kisah Pak Tani adalah pengingat bagi kita semua bahwa pencurian adalah masalah serius yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan korban. Pencurian bukan hanya sekedar kehilangan harta benda, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, kesulitan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari pencurian. Selain itu, kita perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah pencurian, serta memberikan dukungan kepada para korban agar mereka dapat pulih dari trauma yang mereka alami. Ingatlah, keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Itulah tadi perbincangan kita tentang pencurian, dampaknya, penyebabnya, dan cara mencegahnya. Semoga episode ini memberikan Anda wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda. Ingatlah, keamanan adalah hak kita semua. Jangan biarkan pencurian merenggut rasa aman dan nyaman kita. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis dengan saling menjaga, saling peduli, dan saling mendukung. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk meningkatkan keamanan di lingkungan Anda. Inspirasi tanpa henti.
Podcast Jiwa Terpilih, tempat jiwa terpilih bersinar. Dengarkan suara yang mengalir di kejauhan, cerita terpilih, jiwa yang menantang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih. Episode kali ini, semoga perbincangan kita tentang pencurian memberikan manfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada teman, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Saya sangat menghargai dukungan Anda terhadap podcast Jiwa Terpilih. Dan jangan lewatkan episode podcast Jiwa Terpilih berikutnya karena kami akan membahas topik-topik menarik lainnya yang akan membantu Anda untuk memaksimalkan potensi diri dan meraih kehidupan yang lebih maksimal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah menjadi jiwa terpilih yang penuh semangat dan inspirasi. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif di dunia ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terpilih, nyalakan api dalam diri, cerita terbuka, membebaskan hati. Setiap langkah, setiap cerita yang terukir, bersama kita juara dalam perjalanan ini. Dari suara lahir kekuatan baru. Podcast ini tempat jiwa bersatu, berani bermimpi, berani melangkah maju. Jiwa terpilih, inspirasi yang takkan ragu. Jiwa terpilih, nyalakan api dalam diri, cerita terbuka, membebaskan hati. Setiap langkah, setiap cerita yang terukir, bersama kita juara dalam perjalanan ini. Nyalakan jiwa, bersama jiwa terpilih, cerita kita abadi dan tak terbilang mahal. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih, tempat jiwa terpilih bersinar.